Halo semuanya, perkenalkan nama gue Alian Rehan Alvarez, mahasiswa manajemen rekayasa ITB angkatan 2019. Kali ini gue mau membahas soal SAT yang katanya bakal jadi referensi TPS kuantitatif berbahasa Inggris. Nah, gue ini juga sering membahas soal di Twitter, jadi teman-teman kalau misalkan pengen lihat pembahasan gue lebih cepat di upload, gue bakal upload di Twitter. Karena kalau di YouTube gue harus ngedit-ngedit dulu. Dan video ini bakal gue edit full dari iPad gue. Kemudian buat teman-teman yang merasa butuh kelompok belajar, bisa gabung ke grup yang namanya grup Ajak Ambis. Jadi gue membuat grup yang isinya nih teman-teman kita yang sedang berjuang juga buat UTBK, dan mereka sering banget nih bahas-bahas soal, terus di sini saling menjawab. Jadi kalau misalkan mau join ke grup ini, nanti linknya gue taruh di bawah, teman-teman bisa langsung join aja. Oke, langsung aja nanti gue bahas ke soal SAT-nya. Oke, nomor 1. Jika X min 1/3 sama dengan K dan K sama dengan 3, what is the value of X? Berapakah nilai si X? Nah, ini teman-teman tinggal substitusi si K ke dalam sini. Jadi kita bisa tulis X min 1/3 sama dengan 3. Kita kali 3-nya ke sana, X min 1 sama dengan 9, X sama dengan 10. Jadi jawabannya yang D. Easy peasy lemon squeezy. Sekarang nomor 2. Untuk I sama dengan akar min 1, berapakah jumlah dari 7 plus 3I ditambah min 8 tambah 9I? Nah, ini teman-teman langsung aja tinggal hitung. Kita pisahin dulu, misalkan 7 min 8 ditambah 3I tambah 9I. Ini bakal dapat min 1 tambah 12I. Nah, kita lihat opsinya, ternyata kita udah bisa jawab. Jawabannya itu A. Ternyata kita nggak perlu substitusi siang ini, gitu. Kalau kita substitusi, nanti hasil jadi min 1 ditambah 12 kali akar min 1. Gitu. Nomor 3. Di hari Sabtu siang, Arman mengirimkan M text message setiap jam selama 5 jam. Dan Tyron mengirimkan P text message setiap jam selama 4 jam. Dimanakah di bawah ini yang merepresentasikan total numbers nih, jumlah semua message yang dikirimkan oleh Arman dan Tyron. Nah, kita kata kuncinya ini, si Arman itu M, dia itu mengirimkan setiap jam selama 5 jam. Berarti bakal ada 5M. Si Tyron, dia bakal ngirimin setiap jam selama 4 jam. Ngirimnya itu P, berarti ditambah 4P. Nah, ini totalnya. Ada nggak jawabannya? Ada kan? Yang C. Easy peasy, bro. Nomor 4. Katie adalah seorang teknisi perbaikan pada sebuah perusahaan telepon. Setiap minggunya, dia menerima sekumpulan telepon yang harus diperbaiki. Kemudian, jumlah sisa telepon yang harus ia perbaiki setiap harinya itu dapat diestimasikan dalam persamaan yang namanya P sama dengan 108 min 23D. Di mana P adalah jumlah handphone yang tersisa dan D adalah jumlah hari di mana ia sudah bekerja dalam satu minggu. Nah, what is the meaning of the value of 108 in this equation? Nah, kalau kayak gini, logikanya gini, setiap harinya nih, kalau misalkan selama satu hari, berarti jumlah jumlah telepon yang tersisa itu 108 kurang 23. Kalau 2 hari, berarti dia 108 dikurang 46 ya kan, 23 kali 2. Nah, kita sekarang lihat opsinya. Yang A, Katie akan menyelesaikan perbaikan dalam 108 hari. Salah kan? Berarti yang A salah. Gini, salah. Terus yang B, Katie setiap minggunya memulai dengan 108 telepon untuk diperbaiki. Nah, ini yang benar nih, ya kan? Soalnya 108 ini bakal berkurang setiap harinya selama satu minggu ini, ya kan? Yang diartikan dengan P. Coba kita lihat yang C. Katie memperbaiki telepon dengan kecepatan 108 per jam. Wah, ini nggak mungkin banget nih, susah. Yang D, Katie memperbaiki telepon dengan kecepatan 108 per hari. Ini juga nggak easy peasy gitu. Jadi ya udah, jawabannya yang B gitu. Nah, nomor 5. Di sini ada soal gini. Pernyataan di bawah ini yang ekuivalen, yang nilainya sama dengan pernyataan di atas ini, dengan ekspresi di atas adalah yang mana? Nah, jadi kita diminta untuk menyederhanakan yang atas agar mendapatkan nilai yang di bawah ini, yang di opsi. Oke, sekarang coba ya kita perhatiin soalnya. X kuadrat Y dikurang 3Y kuadrat tambah 5XY kuadrat dikurang minus X kuadrat Y tambah 3XY kuadrat minus 3Y kuadrat. Nah, di sini tuh ada yang bentuknya sama, X kuadrat Y sama minus X kuadrat Y. Langsung aja kita operasiin, berarti X kuadrat Y dikurang minus X kuadrat Y jadi bakal ditambahkan, soalnya minus ketemu minus. Terus min 3Y kuadrat, di sini ada min 3Y kuadrat juga, depannya tapi minus, berarti bakal dijumlah.
min 3y kuadrat ditambah 3y ditambah 3y kuadrat. Terus 5xy kuadrat bakal dikurang dengan 3xy kuadrat. Dikurang 3xy kuadrat. Nah, sekarang kita kerjain. Berarti ini bakal jadi 2x kuadrat y. Ini bakal dicoret abis. Terus 5 kurang 3. Berarti ditambah 2xy kuadrat. Yang mana yang benar jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Jadi gitu. Nomor 6. Jadi di sini ada H sama dengan 3A tambah 8,6. Apa ini artinya? Kita baca teksnya. Artinya gini, seorang dokter anak menggunakan model di atas, jadi ini tuh artinya model gitu, atau contoh lah ibaratnya. Model ini bukan kayak Asus Next to model gitu. Untuk mengestimasikan tinggi H, jadi H inilah tinggi dari seorang anak. Nah, terus si A ini itu artinya adalah usia anak nih, in years ya kan. Nah, terus between the age of 2 and 5, berarti ini tinggi balita lah bisa dibilang. Nah, berdasarkan model di atas, berapakah estimasi peningkatan tinggi si anak dalam per tahunnya per tahun. Nah, sekarang kita hitung aja gini. Misalkan A-nya 1 atau misalkan 1 tahun, berarti tingginya 3 tambah 28,6. Terus kalau misalkan A-nya 2 atau 2 tahun, berarti 2 berarti 2 kali 3, 6, tambah 28,6. Kalau A-nya 3 tahun, berarti 3 kali 3, 9, tambah 28,6. Nah, kita perhatiin 28,6 tuh sama aja gitu, ya kan? Berarti ini nggak berpengaruh apa-apa. Yang harus tuh angka di depannya. Angka di depannya, kita ditanya estimasi peningkatannya. 3 ke 6 itu nambah 3, 6 ke 9 nambah 3. Nah, berarti jawabannya adalah 3 gitu. Dari sini sebenarnya udah kelihatan nih. Si 28,6 konstan, si 28,6 konstan, tapi A ini bergantung sama usianya gitu. Gitu guys. Oke, sekarang nomor 7. Ini soalnya tuh kalau dilihat tuh kayak susah banget, padahal mah aslinya easy peasy banget. Jadi gini ya, di sini tuh ada formula atau rumus lah ibaratnya. Formula above gives the monthly payment M needed to pay off a loan of P dollars. Jadi M itu adalah sebuah biaya bulanan yang harus dibayar dalam P dolar. Dan at R% annual interest. Berarti R itu artinya bunga tahunan selama N bulan gitu kan. Jadi sebenarnya ini nggak kepake banget PRN-nya itu. Cuma kita ditanya gini, which of the following gives P in terms of M, R, and N. Nah, jadi kita diminta ngubah jadi P sama dengan. Caranya gimana? Jadi teman-teman ingat, misalkan kita ada X sama dengan A per B dikali Y. Buat dapetin dia gimana? Kita ubah aja kan, jadi ininya ke sana, A-nya turun ke bawah. Jadi Y sama dengan B kali X per A, gitu doang. Nah, ini sama, cuma kelihatan belibet doang. Jadi kita tinggal pindahin nih yang di bawah ini ke atas, terus yang di atas ini pindahin ke bawah. Kita lihat soalnya. Jadi kalau dilihat-lihat nih, yang si bentuk bawahnya ke atas itu adalah yang B ya kan. Tuh, udah sebenarnya gitu doang, udah dapet easy peasy bro. Nomor 8. Jadi ada soal gini. Jika A per B sama dengan 2, what is the value of 4B per A? Berapakah nilai dari 4B per A? Nah, langkahnya tuh gini. Kita nyari nih nilai A atau B dari pernyataan yang pertama. Terus nanti kita substitusi ke sana. Untuk kali ini kita pakai nilai A-nya aja. Jadi A per B sama dengan 2. A sama dengan 2B. Nah, selanjutnya kita substitusi ke sini. Jadi 4B per A itu A-nya kita ganti jadi 2B. 4B per 2B. Nah, dari sini bisa kita coret. B-nya hilang, kita coret. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang C, 2 gitu. Nomor 9. Jadi di sini ada persamaan linear 2 variabel nih. Easy peasy lah, ini kayak soal SMP atau SMA lah. Soalnya gini, what is the solution x, y to the system of equations above? Nah, berarti ditanya x, y-nya berapa gitu kan. Nah, yaudah ini kita lihat ada 3x tambah 4y, di sini ada 2y min x. Kita eliminasi, enaknya yang bawah ini kita kali 2 gitu, biar bisa dicoret yang y-nya. Yang atas berarti kali 1, yang bawah kali 2. Sama dengan 3x plus 4y, sama dengan min 23. Yang bawah 4y min 2x, tapi x-nya kita kedepanin aja biar enak nanti. Jadi min 2x tambah 4y. Min 19 dikali 2 jadi min 38 ya kan. Nah, selanjutnya ini bisa kita kurang.
biar y-nya hilang, bakal dapat 3x dikurang min 2x, berarti jadi 5x sama dengan min 23 min 38, berarti jadi positif 15. X ini nilainya bakal 3. Nah, kita udah dapet nih X-nya 3. Selanjutnya kita masukin ke persamaan awal nih. Misalkan kita masukin ke sini atau sini tuh bebas. Tapi yang gampang ini aja lah. 2Y min 3 sama dengan min 19. 2Y sama dengan min 19 tambah 3. 2Y sama dengan min 16. Kita bagi 2. Jadi ini min 8. Nah, Y sama dengan min 8. Berarti 3, min 8. Jawabannya yang B. Easy peasy. Oke, nomor 10. Jadi di sini ada fungsi Gx sama dengan Ax kuadrat tambah 24. Soalnya gini, for the function G defined above, A is a constant and G ketika X-nya 4 nih, aduh gimana ngomongnya. Ketika X-nya 4 sama dengan 8, berapa kan nilai ketika X-nya ini min 4? Ya kan, ketika fungsi G-nya itu X-nya min 4. Nah, sekarang tuh langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari konstanta A dari informasi yang ada. Ketika X-nya 4, berarti gini. Ketika X-nya 4, berarti kan A dikali 4 kuadrat tambah 24 sama dengan 8 kan nih. Nah, sama dengan 8. 4 kuadrat berapa? 16. Berarti 16A. Ini kita pindah ruas, jadi sama dengan 8 minus 24. 16A sama dengan minus 16. Easy peasy lemon squeezy, A-nya sama dengan min 1. Nah, dapat kan A sama dengan min 1. Berarti dari sini kita dapat Gx. Gx sama dengan min X kuadrat, min 1X kuadrat kan sama aja, tambah 24. Nah, ditanya nih, kalau X-nya min 4 tuh berapa? Kita masukin deh. Min, jangan lupa minnya di luar terpisah. Min 4 kuadrat tambah 24. Min 4 kuadrat berapa? 16, tapi ada min depan, berarti min 16 tambah 24. Nah, jawabannya berarti 8. Ya, jawabannya yang A. Gitu. Sekarang nomor 11. Jadi di sini ada dua persamaan. Ini kita baca soalnya in the equation above. Jadi di persamaan di atas, B dan C menunjukkan harga per pound dalam dolar untuk harga daging sapi dan daging ayam ya kan, berarti yang B ini daging sapi, yang C ini daging ayam. Terus ini setelah X weeks after July 1, dari nilai sama, berarti X ini menunjukkan setelah beberapa pekan setelah tanggal 1 Juli itu. Nah, pertanyaannya gini, what was the price per pound of beef when it was equal to the price per pound of chicken? Kapan sih, berapa sih harganya dari beef, dari daging sapi ketika harganya ini sama dengan chicken? Jadi setiap minggu kan harganya berubah nih. Nah, kapan nih ketika dua ini bernilai sama? Jadi caranya kita cari nilai si X-nya dulu. Nah, kan ini dibilang ketika harganya sama, berarti B sama dengan C. Kita tulis 2,35 plus 0,25X sama dengan 1,75 ditambah 0,4X. Kita pindah ruas, 2,35 dikurang 1,75 sama dengan 0,4X dikurang 0,25X. Ini dikurang kita dapat 0,6. Di sini kita dapat 0,15X. Nah, 0,6 dibagi 0,15, nanti kita dapat X sama dengan 4 ya kan. Nah, dari sini artinya harganya itu sama ketika minggu keempat. Nah, yaudah langsung aja kita masukin ke persamaan yang ini nih, yang B. 2,35 ditambah 0,25X. X-nya berapa? X-nya 4. Berarti kita kali 4. 2,35 ditambah 1 sama dengan $3,35. Nah, ini jawabannya. Easy peasy. Berarti jawabannya yang D. Sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Jadi soalnya gini. A line in the XY plane pass through the origin and has a slope of 1/7. Nah, artinya gini. Sebuah garis di bidang XY melalui titik origin, titik asal, dan memiliki kemiringan 1/7 ya kan. Nah, titik asal ini nilainya adalah 0,0 ya kan. Terus has a slope, kemiringan. Kemiringan itu gradien yang biasa kita lambangin sebagai M. Gradiennya 1/7.
Which of the following points lies on the line? Titik manakah di bawah ini yang terletak pada garis tersebut? Nah, kita ingat dulu nih bahwa gradien atau kemiringan adalah perbedaan Y dibagi perbedaan X atau jarak 2 titik Y dibagi 2 titik X, ya kan, delta Y per delta X. Sama aja dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, sekarang tugas kita tuh nyari nilai Y2 sama X2-nya nih. Nah, Y1 sama X1-nya apa? Kita ambil dari sini, titik origin. Nah, kita masukin ke sana. Oke, lanjut ya. M-nya berapa tadi? M-nya itu 1/7. Berarti 1/7 sama dengan Y2 min 0 dibagi X2 min 0. Kita dapat bahwa 1/7 sama dengan Y2 per X2. Nah, kita udah dapat nih perbandingan Y sama X-nya ini 1/7 ya kan. Jadi langsung aja kita lihat opsinya nih. Kita lihat yang A. Y-nya 7, X-nya 0. Berarti Y per X-nya itu bukan 1/7 ya kan. Berarti ini salah. Yang B. Y per X 7/1. Salah. Yang C 7/7 atau 1/1. Salah. Yang D 2/14. 2/14 itu bakal sama dengan 1/7. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Nomor 13. Jika X lebih dari 3, manakah pernyataan di bawah ini yang ekuivalen dengan 1/1 per X plus 2 ditambah 1 per X plus 3? Nah, teman-teman ingat di sini, kita ingat dulu nih, misalkan A per B ditambah C per D. Kalau kita samain penyebutnya nih, nanti bakal ini kan, B kali D, di atasnya itu nanti A kali D ditambah B kali C. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal. Soal yang ini nih, kita kali ini bawahnya, kita samain penyebutnya. Jadi langsung kita tulis 1 per X plus 3 ditambah X plus 2 dibagi X plus 2 dikali X plus 3. Nah, selanjutnya kita lanjutin lagi nih, yang bawah kita kali, yang ini kita jumlah, yang ini kita kali. Kita bakal dapat 1 per 2X plus 5 dibagi X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, kita tahu bahwa kalau bentuknya kayak gini, ini bisa naik ke atas nih ya kan. Jadi nanti akhirnya bakal dapat X kuadrat plus 5X plus 6 per 2X plus 5. Jadi kita lihat opsinya. Nah, opsinya itu ternyata ada yang B gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ini. Gitu. Nomor 14. Ada soal lagi nih. Jika 3X min Y sama dengan 12, what is the value of 8 pangkat X per 2 pangkat Y? Berapakah nilai dari 8 pangkat X per 2 pangkat Y? Nah, kita lihat nih opsinya dulu. Opsinya itu ada 2 pangkat 12, ada 4 pangkat 4, ada 8 pangkat 2, dan ada the value cannot be determined from the information given. Nilainya tidak dapat ditentukan dari informasi yang diberikan. Nah, dari opsinya ini, kita bisa ngambil clue. Kita ngapain sih nih sama si soalnya, kita olah seperti apa? Nah, jadi langkahnya gini. Si 8 pangkat X per 2 pangkat Y, kita ubah jadi, kita tahu bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3. Terus di sini ada pangkat X-nya juga dibagi 2 pangkat Y. Nah, kita tahu nih, kalau ada bentuk seperti ini, pangkat seperti ini, 2 pangkat 3X, 2 pangkat 3 pangkat X, itu sama aja nilainya dengan 2 pangkat 3X per 2 pangkat Y. Nah, sekarang ada pangkat dibagi pangkat. Maksudnya ada bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat. Dan dia basisnya sama, atau angka di depannya sama nih, 2 ya kan, sama-sama 2. Kalau dibagi, itu sama aja, jadi kita kurang pangkatnya, 2 pangkat 3X min Y. Nah, di sini ada 3X min Y. 3X min Y itu di soal kita tahu bahwa nilainya 12 nih, 3X min Y sama dengan 12. Berarti kita bisa ngubah ini menjadi 2 pangkat 12. Jadi jawabannya yang A, gitu. Nomor 15, jadi soalnya gini, jika AX tambah 2 dikali BX tambah 7 sama dengan 15X kuadrat tambah CX plus 14 untuk seluruh value seluruh nilai dari X, dan A tambah B sama dengan 8. Apakah dua nilai yang mungkin untuk si C? Jadi itu possible values for C gitu kan. Nah, teman-teman lihat di soalnya, di sini ada bentuk persamaan kuadrat. Di kiri ada bentuk yang kalau kita kali bakal jadi persamaan kuadrat. Itu clue-nya. Jadi kita kali dulu nih. Si AX kita kali BX, terus AX kali 7. Nanti bakal dapat bentuk
AB X kuadrat ditambah 7AX terus 2BX kita kali sama 2 kali 7 ditambah 2BX ditambah 14 ya kan. Nah, teman-teman perhatiin nih, kalau bentuk yang di kanan ini nih, dia bakal sama dengan yang ini. Maksudnya dia sama-sama ada X kuadrat, di sini ada X kuadrat, di sini ada X, sini juga ada X. Di sini 14, ini pas banget 14 juga. Nah, berarti, berarti gini, yang ini kita sederhanain lagi nih, si 7AX tambah 2BX kita jadiin 7A ditambah 2B dikali X. Nah, berarti gini, si AB ini nilainya bakal sama dengan 15. Terus si 7A tambah 2B nilainya bakal sama dengan C. Dan 14 ini ya sama nih, 14 juga. Nah, langkah selanjutnya kita dapatkan tadi bahwa A kali B sama dengan 15. Berarti kita tulis AB sama dengan 15. Terus kita juga tahu A tambah B sama dengan 8. Nah, nanti kita substitusi nih dari A tambah B sama 8 ke AB sama 15. Caranya gimana? A-nya kita jadiin tunggal dulu. Jadi maksudnya gini, A sama dengan 8 min B. Kita geser B-nya ke kanan. Terus kita masukin deh substitusi ke sana. Nanti jadi 8 min B dikali B sama dengan 15. Nah, kita kali dapat 8B min B kuadrat sama dengan 15. Biar B kuadratnya positif, biar lebih enak juga ngitungnya, kita geser ke kanan. Jadi 0 sama dengan B kuadrat min 8B tambah 15. Nah, dari sini bisa kita faktorin. Kita faktorin jadi angka berapa yang kalau dikali jadi 15, kalau dijumlah jadi min 8, yaitu B min 5 dikali B min 3. Gitu. Jadi dari sini kita dapat nih bahwa B1 sama dengan 5, B2 sama dengan 3. Jadi ada 2 nilai B. Terus kita perhatiin lagi. Di sini dibilang bahwa tadi mana nih? AB sama dengan 15. Jadi kita tulis lagi nih. AB sama dengan 15. Jadi kita bisa 2 kali. A dikali B1 sama A dikali B2. Nah, yang pertama kita tulis A dikali B1 deh. A kali B1 berarti A kali 5 kan? A kali 5 sama dengan 15. Berarti A1 sama dengan 3. Yang kedua itu kita bisa tulis A dikali 3 atau B2 nih, dikali 3 sama dengan 15. Berarti nilai A2 sama dengan 5. Nah, kita dapat B1 sama dengan 5, B2 sama dengan 3, A1 sama dengan 3, A2 sama dengan 5. Nah, terus kita lihat lagi tadi di soal gini nih. Si 7A plus 2B itu nilainya bakal sama dengan C yang di sini ya kan, soalnya dia belakangnya sama-sama dengan X, variabelnya sama-sama dengan X. Nah, ini kita turunin dikit, lanjut kita kerjain. Yang pertama kan kita punya 4 nilai itu, ada A1, A2, B1, B2. Nah, kita tulis buat yang pertama itu ketika 7A1 ditambah 2B1 sama dengan C1 misalkan. Nah, A1-nya 3, berarti 21, 7 kali 3 itu 21, ditambah 2 kali B1, ditambah 10, sama dengan C1. Berarti C1 sama dengan 31. Nah, di opsi ini yang jawabannya ada 31 tuh cuma yang D. Jadi ini fix banget jawabannya yang D. Tapi kalau kita mau lebih pasti, kita kerjain yang buat C2. Terus yang kedua, itu berarti kita bakal bikin 7 dikali A2 ditambah 2 kali B2 sama dengan C2. 7 dikali A2. A2-nya berapa? A2-nya 5. Berarti kita dapat 35 ditambah 2 kali B2. B2-nya ini 3, berarti tambah 6 sama dengan 41. Nah, jawabannya jadi yang D ini benar gitu.